Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Inter Milan tahan belanja besar di Januari, bidik transfer bintang pada musim panas. Inter Milan dipastikan tidak akan melakukan transfer besar pada bursa Januari ini. Klub pemuncak klasemen Serie A itu memilih bersikap hati-hati dan baru akan memburu pemain berstatus big name pada bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan Il Giorno yang dikutip FC Inter 1908, manajemen Nerazzurri telah mengambil keputusan strategis untuk tidak menguras anggaran di tengah musim, meski tim sedang menghadapi situasi darurat di sektor kanan. Alih-alih terburu-buru di Januari ini, Inter Milan memilih menyimpan amunisi finansial untuk bursa transfer musim panas. Manajemen Inter Milan percaya bahwa kesabaran di bursa transfer akan memberikan dampak positif, baik secara teknis maupun finansial. Dengan skuad yang masih kompetitif, Inter yakin bisa tetap bersaing di domestik dan Eropa tanpa harus mengorbankan stabilitas klub. Inter masih pantau Giovane, persaingan 4 klub memanas, harga sudah ditetapkan. Inter Milan kembali menegaskan ketertarikannya pada Giovane, penyerang andalan Hellas Verona yang tampil gemilang pada paruh pertama musim ini. Striker asal Brasil berusia 22 tahun tersebut kini menjadi salah satu properti panas di bursa transfer, dengan 4 klub besar Serie A terlibat dalam perburuan tanda tangannya. Selain Inter, Lazio, Napoli, dan AS Roma juga masuk dalam daftar peminat serius, membuat persaingan semakin sengit jelang bursa transfer musim panas mendatang. Giovane menjelma menjadi salah satu revelasi Serie A musim ini, kecepatan, keberanian dalam duel 1 lawan 1, serta fleksibilitas bermain di beberapa posisi lini depan membuatnya sangat diminati klub-klub papan atas. Menurut laporan La Repubblica, Inter tidak terburu-buru, namun tetap memonitor situasi Giovane secara intensif. Strategi Nerazzurri adalah menunggu momen terbaik, sembari mengevaluasi kebutuhan skuad dan peluang negosiasi harga. Kebijakan Inter sejalan dengan filosofi manajemen saat ini, berinvestasi pada pemain muda dengan nilai jual tinggi di masa depan, tanpa mengorbankan stabilitas finansial klub. Romano, here we go. Djakirovic pindah ke Inter Milan, tes medis pekan ini. Inter Milan kembali bergerak cepat di bursa transfer Januari ini, dan sukses mengamankan salah satu talenta muda paling menjanjikan di Eropa. Pakar transfer ternama, Fabrizio Romano mengonfirmasi dengan ciri khasnya, here we go, untuk transfer Leon Djakirovic ke Inter dari Dinamo Zagreb. Bek tengah kidal kelahiran 2008 itu akan segera bergabung dengan Nerazzurri dan dijadwalkan terbang ke Italia pekan ini untuk menjalani tes medis, menandai rampungnya proses transfer. Kabar ini diperkuat oleh La Gazzetta dello Sport, yang menegaskan bahwa Inter berhasil mengalahkan persaingan ketat dari sejumlah klub top Eropa. Djakirovic, yang berposisi sebagai bek tengah kaki kiri, disebut sebagai potensi krek sepak bola Eropa. Sebelum akhirnya memilih Inter, namanya masuk radar klub-klub besar seperti Costa Curta. Kagumi Lautaro, akan sangat menyenangkan bermain bersamanya. Pengakuan istimewa datang dari sosok legendaris AC Milan, Alessandro Costa Curta, yang melontarkan pujian tinggi kepada kapten Inter Milan, Lautaro Martinez. Meski berasal dari kubu rival abadi Nerazzurri, Costa Curta tak ragu menyebut Lautaro sebagai striker sekaligus pemimpin yang luar biasa di Serie A saat ini. Pujian tersebut disampaikan Costa Curta dalam wawancara bersama Sky Calcio, dikutip FC Inter 1908, usai performa gemilang Lautaro kembali menentukan kemenangan Inter Milan. Meski sempat mengawali musim dengan performa yang naik turun, Lautaro Martinez kini tampil semakin tajam. Striker asal Argentina itu telah mencetak 11 gol di Serie A, unggul 3 gol dari pesaing terdekatnya, Christian Pulisic. Lebih dari itu, Lautaro saat ini menjadi satu-satunya pemain Serie A yang sudah menembus 2 digit gol musim ini.
Gol terbarunya tercipta saat Inter menang tipis 1-0 atas Udinese pada pekan ke-21 Serie A, gol cepat yang memastikan Nerazzurri tetap bertengger di puncak klasemen. Namun, tak bisa dimungkiri masih ada satu catatan kecil, Lautaro belum mencetak gol di laga besar melawan rival-rival utama seperti AC Milan, Napoli, dan Juventus. Meski demikian, kontribusinya secara keseluruhan tetap vital bagi Inter. Palacios bisa diturunkan ke Inter U23 jika menolak hengkang pada Januari. Thomas Palacios kini terancam didegradasi ke skuad Inter U23 apabila terus menolak hengkang pada bursa transfer Januari ini. Menurut laporan FC Internews, manajemen Nerazzurri mulai kehilangan kesabaran terhadap bek tengah berusia 22 tahun tersebut, yang hingga kini gagal menunjukkan perkembangan signifikan sejak direkrut pada musim panas 2024. Palacios didatangkan Inter dari Independiente Rivadavia dengan harapan menjadi investasi jangka panjang di lini pertahanan. Namun realita berkata lain. Pada musim debutnya di bawah arahan Simone Inzaghi, Palacios hanya mencatat 3 penampilan singkat tanpa pernah benar-benar masuk dalam rotasi utama. Situasinya bahkan memburuk musim ini. Di era Christian Cifu, namanya sama sekali belum muncul di lapangan, 0 menit bermain, 0 kontribusi, dan nyaris tak terlihat dalam proyek tim utama. Sejak akhir Oktober, Palacios memang sempat menepi akibat cedera hamstring. Meski kini sudah mendekati kondisi fit, peluangnya kembali masuk rencana Cifu dinilai sangat kecil. Statistik mencengangkan, pertahanan Inter Milan paling tangguh di Serie A. Inter Milan kembali menunjukkan mental juara. Kemenangan tipis 1-0 atas Udinese pada akhir pekan lalu memastikan Nerazzurri tetap bertengger di puncak klasemen Serie A, unggul 3 poin dari AC Milan di posisi kedua. Namun bukan hanya ketajaman lini depan yang jadi sorotan. Berdasarkan data yang dilansir FC Inter 1908, pertahanan Inter Milan kini berdiri sendirian sebagai yang paling konsisten dan efektif di Serie A musim ini. Secara total, Inter memang telah kebobolan 17 gol di Serie A musim ini. Angka tersebut lebih banyak dibanding Roma yang sejauh ini baru kebobolan 12 gol, menjadikan Giallorossi sebagai tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit. Namun, konteks performa terbaru memperlihatkan gambaran yang jauh lebih mengesankan dari pertahanan Inter. Kombinasi antara agresivitas menyerang dan disiplin bertahan, membuat Inter Milan tampil komplet, para bek tampil konsisten, lini tengah bekerja efektif memutus serangan lawan, sementara koordinasi antar lini terlihat semakin matang. Zielinski bangkit di era Cifu, dari transfer flop jadi kunci permainan Inter. Piotr Zielinski sempat berada di titik terendah, sejak bergabung dengan Inter Milan. Datang dengan ekspektasi tinggi, gelandang asal Polandia itu justru lebih sering menghuni ruang perawatan, ketimbang merumput di musim pertamanya di Meazza. Label transfer flop pun mulai melekat, namun musim ini, segalanya berubah drastis. Menurut laporan Corriere dello Sport, Zielinski kini menemukan kembali kilau permainan yang sempat hilang. Di bawah arahan Christian Cifu, sang gelandang tampil sebagai salah satu elemen kunci Nerazzurri, termasuk saat Inter harus bermain tanpa Hakan Calhanoglu. Cifu berani mengambil keputusan penting, menggeser Zielinski ke peran yang lebih dalam sebagai regista. Meski bukan posisi favoritnya, peran baru ini justru memaksimalkan visi bermain, teknik, serta ketenangan sang pemain dalam mengatur tempo. CDS menyoroti bagaimana Zielinski harus memulai dari nol saat tiba di Inter. Ia dituntut kembali, menggulung lengan baju, demi menembus ketatnya persaingan di lini tengah. Maicon yakin Inter menangi Scudetto. Nerazzurri paling kuat, Cifu sudah pelatih sejak jadi pemain. Legenda Inter Milan, Maicon Douglas Cisenando, melontarkan keyakinan penuh bahwa Nerazzurri akan menjuarai Serie A musim ini. Mantan bek kanan ikonik tersebut menilai Inter Milan berada satu level di atas para rivalnya,
baik dari segi kualitas skuad maupun kepemimpinan di pinggir lapangan. Dalam wawancara eksklusif yang dimuat La Repubblica, Maicon mengungkapkan bahwa meski kini menetap di Sao Paulo, cintanya kepada Inter tak pernah pudar. "Inter selalu ada di hati saya," ujar Maicon. Menurut Maicon, Inter saat ini memiliki segala elemen yang dibutuhkan untuk menjadi juara Serie A. Ia menyoroti kedalaman skuad, konsistensi performa, serta keberadaan pemain pembeda seperti Lautaro Martinez. "Inter akan memenangkan Scudetto karena mereka lebih unggul dari yang lain. Mereka tim terkuat, punya skuad lengkap dan dalam. Lautaro adalah seorang juara yang bisa membuat perbedaan, ditambah pelatih hebat," tegasnya. Analisis Maicon terasa relevan mengingat Inter mampu tampil stabil di tengah padatnya jadwal Serie A dan kompetisi Eropa. Inter Milan telah hubungi agen Emiliano Martinez. Inter Milan bergerak cepat dalam menyusun rencana suksesi di bawah mister gawang. Klub raksasa Serie A itu dikabarkan telah menghubungi agen kiper Aston Villa, Emiliano Martinez, sebagai calon pengganti Yann Sommer yang kontraknya akan segera berakhir. Menurut laporan Sky Sport yang dikutip FC Internews, manajemen Nerazzurri telah melakukan kontak awal untuk menjajaki kemungkinan transfer sang penjaga gawang timnas Argentina, yang juga merupakan juara Piala Dunia 2022. Meski sudah berusia 33 tahun, Emiliano Martinez tetap dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di 5 liga top Eropa. Refleks luar biasa, kepemimpinan di kotak penalti, serta mental juara yang teruji di level internasional membuatnya menjadi kandidat ideal untuk Inter yang menargetkan kesuksesan instan. Kehadiran Martinez juga dinilai cocok dengan filosofi permainan Inter yang membutuhkan kiper berani, vokal, dan piawai dalam duel 1 lawan 1, atribut yang menjadi ciri khas sang penjaga gawang Argentina. Inter versus Arsenal, Jesus dan Gyökeres benamkan Nerazzurri. Inter Milan versus Arsenal tersaji di matchday ke-7 Liga Champions. Pasukan Mikel Arteta pulang dengan 3 poin berkat brace Gabriel Jesus. Inter Milan versus Arsenal berlangsung di Giuseppe Meazza. The Gunners pulang dengan kemenangan 3-1. Arsenal memimpin lewat gol Gabriel Jesus dan dibalas Inter lewat petar suci. Jesus kembali mencetak gol untuk membawa meriam London memimpin 2-1 sampai turun minum. 1 gol ditambah Arsenal pada babak kedua. Gol Victor Gyökeres membuat Arsenal menang 3-1. Arsenal dipastikan mengunci puncak klasemen fase Liga dengan 21 poin dan masih punya 1 laga sisa. Inter di urutan ke-9 dengan 12 poin.